Kematian, syarat kebangkitan. Saudara, saya akan membahas topik ini dalam sebuah model dialog. Mohon simak sampai selesai, agar tidak menjadi mistafsir. Di antara kita, pada waktu itu, ada seorang pengikut nabi palsu yang mengajak saya pada imannya. Anda tentu pernah juga mengalami hal yang sama seperti saya. Anda tentu kesulitan menerangkan tentang apa itu keselamatan. Anda tentu tidak paham menjelaskan konsep penebusan dosa. Semua harus menanggung dosanya sendiri. Dan saya pun sepakat dengan hal itu. Tapi mengapa saya tidak mengikut ajaran nabi palsu itu? Sebelumnya saya mau kasih disclaimer dulu. Bagi kamu yang cuma mau masuk surga Firdaus setelah mati, Anda tidak akan cocok menjadi pengikut Kristus. Simak videonya sampai habis. Bro sibuk? Ada apa? Bro Kristen? Ya begitulah. Kalau Yesus mengakui saya sebagai pengikutnya nanti, tapi setidaknya saya ikut ibadah Kristen. Jadi ada apa ya? Jadi gini bro. Kami ini lebih Kristen daripada Kristen loh. Loh kok bisa? Yesus itu nabi kami. Dia doanya sujud. Sama seperti syalat kami. Di gereja juga. Kami doanya sujud bro. Kan ada aturannya. Kapan doanya sujud, kapan berdiri. Tapi kami doanya wajib 5 kali sehari bro. Kalian kan cuma seminggu sekali. Gitu ya, baru tahu saya kalau saya cuma seminggu sekali. Soalnya saya berdoa 7 kali sehari. Mulai dari bangun pagi sampai nanti mau tidur. Tapi kami tidak pernah menyuruh. Yesus mati menanggung dosa kami bro. Saya juga nggak tur. Lo bukannya kalian bilang, Yesus mati untuk dosa kalian? Jadi gini, menurut kamu, Yesus itu orang baik tidak? Ya dia orang baik. Dia kan Nabi Allah. Pasti orang baik. Makanya Allah selamatin. Dia tidak mati. Itu yang ada di kitab suci kami. Ya, dia orang baik. Dia tidak pernah berbuat dosa apapun. Tapi dia mati. Lo masa kamu percaya Yesus mati? Karena sejarah bro, kalau cuma kitab suci, saya pasti tidak akan percaya. Siapapun bisa membuat kitab suci, tapi tidak semua orang bisa membuat sejarah. Kitab suci kami. Langsung dari Tuhan bro. Jika itu langsung dari Tuhan, sejarah pasti berubah bro. Ini kan tidak. Sejarah tidak berubah. Sejarah tetap menulis. Yesus mati dan bangkit. Hanya saja ada yang bilang itu mukjizat. Ada yang bilang itu sihir. Pada intinya, dia memang bangkit dari kematian bro. Jadi kamu percaya dosa kamu. Yesus yang tanggung, itu kan gak adil namanya. Dosa itu kan tanggung jawab masing-masing. Betul itu. Dosa itu tanggung jawab masing-masing. Nah betul kan? Itu kamu setuju. Ikut agama kami ayo. Nanti di surga kamu dapat hadiah besar. Waduh kok udah bicara surga. Selamat aja belum. Udah ngomong surga. Selamat itu kan usaha masing-masing. Kamu ibadah dong biar selamat. Emang kalau ibadah, kita bisa lolos dari kematian, upah dosa itu, kematian. Kamu berdosa kamu mati. Itulah hukumannya, mau sebanyak apapun ibadahmu. Sekali kamu berdosa, kamu pasti mati. Lalu apa yang terjadi setelah kamu mati? Amal ibadah kita ditimbang bro. Kalau ibadah kamu lebih besar, kamu masuk surga Firdaus. Kalau dosa kamu lebih besar, kamu masuk neraka. Itu kata kitab suci kami. Mati ya mati. Kamu mati. Kamu binasa. Udah, habis, selesai. Gak ada lagi. Apa mau dibuat? Masih ada surga neraka bro. Jadi buat apa penghakiman hari terakhir? Kamu percaya itu juga kan? Mereka yang dihakimi adalah mereka yang masih hidup, yang sudah mati. Apa yang mau dihakimi lagi? Sudah ketok palu. Kamu berdosa kamu mati. Sudah dihukum mati. Masa mau dihukum lagi? Coba kamu pikir. Jadi buat apa neraka kalau gitu? Emang ada yang buat neraka? Itu kan cuma di agama kamu. Ngapain Tuhan buat neraka? Buat nyiksa ciptaannya? Tuhan bukan psikopat. Ngapain lihatin kamu disiksa di neraka?
Capeklah. Langsung aja binasain, selesai. Dia lihat mana yang pantas dipertahankan dari yang hidup, dan mana yang tidak. Itulah hari penghakiman. Mereka yang tidak pantas mati dan dibinasakan, selesai. Buat apa repot-repot lagi? Jadi kamu tidak percaya kebangkitan dari kematian? Saya percaya. Sebab saya sudah buktikan. Yesus memang bangkit dari kematian. Dan saya pun pasti akan dibangkitkan dari kematian. Tapi kamu tidak. Loh kok gitu? Kami kan juga mengimani Yesus sebagai nabi. Sebagai apapun kamu mengimani Yesus itu tidak ada pengaruhnya bagi kamu. Yesus punya perjanjian, dan hanya yang terlibat dengan perjanjian itulah yang dibangkitkan. Mereka yang tidak mengikuti perjanjian itu tidak akan pernah bisa keluar dari kematian. Kami kan ibadah, sudah berbuat amal sebanyak-banyaknya. Pastilah kami bangkit juga. Baguslah kalau memang kamu sudah begitu. Tapi bukan itu perjanjian yang Yesus buat kepada manusia. Maksud kamu perjanjian yang mana? Perjanjian yang dia buat pada malam sebelum dia disalibkan. Perjanjian yang harus dia genapi. Dengan bayaran nyawanya sendiri. Orang yang tidak berdosa tidak akan mati. Tapi Yesus sendiri yang memilih mati. Itulah sebabnya dia mati. Dan perjanjian itu sudah dia buktikan kepada manusia. Dengan kebangkitannya dari kematian. Ahli agama kami juga bilang kami pasti bangkit kok. Tenang aja deh. Semua bisa buat janji. Tapi apa bukti janji itu? Agamamu tidak punya. Kamu bilang beriman pada Yesus. Tapi apakah kamu percaya dia mati dan bangkit? Kamu bahkan tidak paham kenapa dia harus mati. Kalau dia mati karena dosa, dia tidak akan pernah bisa bangkit. Sebab itulah ketetapan yang dibuat sejak zaman Adam. Ketetapan itu berlaku untuk siapapun dan kapanpun selamanya. Dan tak akan bisa berubah. Mereka yang mati pasti karena dosa, begitupun para nabi. Semuanya mati karena semuanya berdosa. Tidak ada yang maksum, sebab mereka semua terbukti mati juga. Lalu kenapa kamu ikut Yesus? Dia kan mati juga. Sebab saya ingin dibangkitkan sama seperti Yesus bangkit dari kematian. Saya pun pasti mati, karena saya pun pendosa sama seperti kamu. Tapi bedanya Yesus akan membangkitkan saya. Karena saya punya perjanjian dengan dia. Sementara kamu dan nabimu tidak. Kapan perjanjian itu dibuat? Emang kamu pernah jumpa sama Yesus? Kalau saya pernah jumpa sama Yesus, saya pasti minta lebih dari itu, bro. Saya ini lebih serakah daripada itu. Tapi begitulah. Saat ini hanya itulah perjanjian yang sudah dibuat. Maka itulah yang saya pegang. Sebab pada malam sebelum sengsara penyalibannya, dia memecah roti, mengucap syukur lalu membagikannya. Seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Lalu dia mengambil piala anggur seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku. Darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan semua orang. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku." Begitulah Yesus terpaksa mengorbankan nyawanya, agar roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darahnya, dan agar mereka yang sudah memakan roti dan anggur itu juga dibangkitkan dari kematian. Sama seperti dia dibangkitkan dari kematian. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa dibangkitkan jika tubuh dan darah Yesus itu tidak ada di dalam tubuh kamu? Dia sudah bangkit dari kematian. Karena dia sudah terbukti tidak pernah berdosa. Dan hanya dia yang menentukan siapa yang memenuhi isi perjanjian kebangkitan itu. Sementara kamu dan nabimu. Bagaimana? Adakah kalian ambil bagian dalam perjanjian itu? Tidak. Maka mengapa kamu berharap dibangkitkan? Jadi pihak terkait pun kamu tidak. Itulah arti penebusan. Tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Yesus dan Bapa. Dosamu tetap milikmu. Upah dosamu adalah kematianmu. Dan upah pemenuhan janji itu adalah kebangkitanku. Kamu yang tidak menjalankan janji itu tidak punya hak atas kebangkitanku nanti. Jangankan kamu. Bahkan mereka yang seiman dengan aku
Bila mana janji itu tidak mereka genapi, mereka pun tidak akan punya hak atas kebangkitan itu. Saudara, banyak yang mengira keselamatan itu mati lalu masuk surga. Surga yang mana? Di Alkitab surga itu ada dua. Paradisos, Konkordansi 3857, atau Uranus. Konkordansi 3772. Kalau kamu cuma percaya pada Yesus, maka kamu hanya akan masuk paradisos setelah kematian. Tapi kamu tidak akan bisa keluar dari kematian. Kalau kamu tidak memiliki tubuh dan darah Kristus itu, selamanya kamu hanya akan di situ saja. Di Firdaus, di surga penantian. Kalau kamu mau masuk ke kerajaan Allah, di surga Bapa berdiam, Uranus. Minimal kamu harus bisa dibangkitkan dulu. Ini gimana mau dibangkitkan? Roti dan anggur tanda perjanjian itu pun sudah malas ngambilnya. Coba pikir deh, kenapa setiap denominasi gereja pasti ada sakramen baptis dan perjamuan kudus? Sebab itu mutlak. Kita tidak hidup di zaman Yesus dan para rasul. Kita tidak bisa mengharapkan perlakuan khusus seperti dia yang ada di sebelah kanan salib Yesus. Maka ikuti saja apa yang sudah dijanjikan. Boleh KKR, tapi jangan sampai lupa perjamuan kudus atau ekaristi. Masih mau bangkit dari kematian kan? Kalau masih mau kerjakan. Kalau mau mati selamanya, gak usah. Simpel kan? Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah